Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang penolong yaitu Roh kebenaran akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus menjanjikan seorang penolong, yaitu penghibur. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Kemudian Yesus mengatakan, "Jikalau seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Roh penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Malam hari ini kita anggota Persekutuan Dua Karismatik Paroki Purwodadi secara khusus mengadakan praekaristi dalam rangka penutupan seminar hidup baru dalam Roh, dan kita semua kemarin telah mendapat berbagai macam informasi tentang keimanan yang sungguh berguna bagi hidup kita. Nah, malam ini kita akan membikinnya supaya semuanya bisa kita budeli sehingga bisa semakin meneguhkan iman kita. Bapak Ibu saudara terkasih, saya ingin tanya, siapa yang pernah pindah daerah Kasungan Bantul?
dari ya belum tahu no. Itu daerah yang cukup terkenal di Bantul, kuwi daerah Gerabah, bongsone pot, hiasan-hiasan yang bagus-bagus itu, sebagian besar itu dikirim ke daerah Bayan, itu mengambilnya dari Kasungan Bantul. Kalau bulan sana harus milih opo wae, hiasan semua dari Gerabah itu ada. Dan saya pernah ngelengke ke sana, saya penasaran begitu carane gawe alat barang-barang iki. Yono pendi, yono bajak, yono semua, yono pot. Penasaran, nah, ternyata di sana ada orang yang secara khusus membuat barang-barang itu. Coba kalau tahu seorang yang pekerjaannya membuat kerajinan dari tanah, dari lempung, itu namanya apa? Jenenge apa? Nek ana wong tukang uripe, tukang seni nitiki watu gede kaya perumpung mundilan kae, terus iso dadi wong, dadi mancan, kuwi jenenge apa? Apa? Aneh Indonesia ana mudeng Jawa ya, sing tak takon iki Jawa. Jenenge tukang apa? Apa? Tukang ngipik watu seniman gawe patung ki jenenge jlogro. Lengeleng sok ora ngeten. Ane tukang gawe kendi, gawe kuali, gawe pot jenenge apa? Gerabah ki asile. Jenenge kundi. Nah, kundi kuwi tegese tukang gawe kerajinan saka lempung. Nah, saya pernah penasaran kaya apa to carane. Oh, kok kita lek gampingan iki. Bulane mainan. Lempung di dudul wis kaya jatah to. Terus ana barang sederhana kan mubenge bun yer terus ana benang kae plek war kok ngenti bentuk dadi kuali kok iso lagi bulane yo gampang war mung bocah ikut tangan war iso munggah sok kok iki sampeyan arep nyoba mbok kula tak nyoba saged Mbak monggo bae gawe kok ya iso ning mergo tangan kula klina cuwil terus mati dadi kok cuwil Mbah mboten napa-napa mangke digawe melih terus gampang. Jenengan jeneng apa, gawe pot bentuk kaya apa, gawe kaya patung ini kaya tuwong ini iki, kasih boleh iki ya iso, gawe kaya iki wadah banyu ya iso. Mung tinggal ngene kepiye, tangane ser aku terus kan dene api ana benan wis ditaler rene tamblak tek tel. Dadi ora nggo pesone nganggo benan tel. Kula gunu. Oh ngene iki to lecah. Nggih. Dadi prasaja nek gawe kok terus dipe diobok terus wis dicat gak wis tadi. Nah, kuwi sing diarani tukang kundi. Tukang gawe saka gerabah, saka lemah namanya kundi. Nah, gambaran tukang kundi yang membentuk bahan-bahan dari tanah, lihat, sehingga bisa terbentuk sebuah barang yang bagus seperti ini, yang juga pernah dipergunakan oleh Allah melalui Nabi Yeremia untuk menggambarkan tentang bagaimana cara Allah membentuk orang Israel seperti kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Konteks bacaan pertama, Allah telah
Allah memilih orang Israel sebagai bangsa terpilih. Karena Allah telah menetapkan Israel adalah bangsa terpilih, maka mereka menjadi bangsa terberkati. Karena sebagai bangsa yang terpilih dan terberkati, maka Allah melalui berbagai macam nabi diutusnya untuk mendampingi, membimbing, menuntun umat Israel ini supaya tumbuh berkembang menjadi bangsa yang baik, yang memiliki ciri-ciri sebagai bangsa yang beriman, bangsa yang setia kepada Allah, dan bangsa yang hidup rohaninya baik. Maka Allah melalui Nabi Yeremia menggambarkan, kalian umat Israel, kalian itu seperti tanah liat yang sedang dibentuk oleh Allah. Kalian akan dibentuk seperti apa? Itu yang tahu adalah Allah. Jika kalian terbuka dibentuk oleh Allah seperti tukang gunting, maka kalian akan bertumbuh dan akan menjadi orang beriman yang baik, yang punya karakter, yang punya integritas, yang punya komitmen, yang punya sikap iman yang dewasa, tangguh, militan, wari gede. Nah, ini teks yang ditulis oleh Yeremia menggambarkan bahwa Allah dengan setia bertahun-tahun mendampingi umat Israel dan membentuknya supaya apa? Semua orang Israel ketika dibentuk rohaninya, pikirannya, hatinya, perilakunya, lalu mereka akan semuanya memancarkan pribadi Allah sendiri. Orang Israel menjadi gambar Allah yang memiliki pikiran, perasaan seperti Allah sendiri, yang penuh kasih, yang mau mengabdi, melayani dengan sepenuh hati. Nah, ini teksnya. Sekarang masuk persoalan, kenapa Allah melalui Nabi Yeremia menggambarkan orang Israel itu seperti tanah yang sedang dibentuk? Ada satu alasan, yakni karena Allah prihatin terhadap orang Israel ini. Mereka adalah bangsa terpilih yang secara khusus dicintai oleh Allah, tetapi sebagian di antara mereka tidak memahami. Bahkan yang membuat Allah gelo, sudah didampingi 24 jam orang Israel selama bertahun-tahun, dan banyak nabi telah diutus untuk membimbing, membentuknya. Sebagian di antara orang Israel justru menolaknya. Bahkan mereka sulit dibentuk oleh Tuhan, gugu karepe dhewe, antiniatos wangkot, dan sulit dibentuk. Mereka diajarkan mengenai hal-hal yang baik, yang dan suci, justru mereka malah menyembah berhala. Bahkan mereka malah melakukan kejahatan, dan ini menyakitkan hati Allah. Kenapa ya begitu sulitnya membimbing, menuntun, membentuk umat Israel, padahal umat Israel ini ke depan akan menjadi model prototip bangsa yang lain, supaya bangsa-bangsa lain meniru umat Israel sebagai orang beriman, sehingga semakin banyak orang beriman yang baik di seluruh bumi ini. Maka atas dasar keprihatinan itu, dengan menggambarkan orang Israel seperti tanah liat yang sedang dibentuk, Allah berharap
agar semua orang Israel dan bangsa-bangsa lain, termasuk orang beriman Kristiani di zaman apapun, ketika mendengar teks dari Yeremia ini, semoga mereka juga menyadari bahwa sampai saat ini pula Allah sedang membentuk kita orang beriman, supaya tidak hanya sadar, membuka hati, mau dibimbing, dibentuk, diformat oleh Allah, supaya apa? Menjadi orang beriman yang dewasa, yang tangguh, yang militan, yang punya karakter, yang punya integritas dan komitmen yang baik sebagai orang beriman, sehingga ketika saatnya kita diutus oleh Tuhan, kita bisa mewartakan kabar gembira, kita bisa memberi kesaksian dan melayani orang lain dengan sepenuh hati. Lalu caranya bagaimana supaya orang beriman yang sedang dibentuk oleh Allah itu bisa terbentuk sesuai rencana Allah? Salah satu jawabannya ada dalam bacaan Injil seperti yang dijanjikan oleh Yesus, yakni orang hanya mungkin mudah dibentuk oleh Allah jika hidupnya diterangi oleh Roh Allah sendiri. Jika Roh Allah berkarya dalam diri orang itu, maka Roh Allah akan menyatu dengan roh kita sebagai orang beriman, dan roh itu menyadarkan kita, membuka hati seperti tanah, membiarkan diri dibentuk oleh seorang tukang kunci, sehingga kita terbentuk menjadi diformat, diproses menjadi orang beriman yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudari, anggota Persekutuan Doa Karismatik yang terkasih, terbuka dibimbing oleh Roh Allah, membiarkan dirinya dibimbing, dibentuk oleh Tuhan, supaya kita semakin menjadi orang beriman yang baik, yang saleh, yang suci, yang rendah hati, yang punya integritas dan komitmen yang bagus seperti ini, yang mau diwatakan oleh gereja kepada kita hari ini. Kemarin sejak Jumat kita telah mengikuti seminar hidup baru dalam roh, dan kita menerima berbagai macam pengetahuan rohani, pengetahuan iman yang temanya sangat bagus. Jarang orang Katolik mendapat cara khusus seminar hidup baru dalam roh seperti ini dengan para pengajar-pengajar yang ada. Kita dikenalkan tentang gambaran Allah, Allah yang penuh kasih. Kita digambarkan mengenai bagaimana Allah membimbing menyelamatkan kita, bagaimana kita diajak untuk menyadari diri sebagai orang berdosa dan bertobat, bagaimana kita dikenalkan ternyata berbagai macam karunia, talenta diberikan Tuhan kepada kita, dan itu semua kadang kita tidak mengertinya, dan kita diteguhkan dalam pertobatan dan pertumbuhan, serta kita disadarkan bahwa diri kita ternyata adalah orang-orang Katolik yang sedang dibentuk oleh Tuhan menjadi orang beriman yang baik. Mestinya kita bersyukur dan lalu berkobar bersemangat rohani kita untuk semakin mantap mengikuti persekutuan doa karismatik seperti ini. Purba itu jumlah umatnya 9.000 lebih. Kalau karismatik kita mau 70-an, tapi mungkin setitik. Target saya karismatik
kene minimal 500. Karismatik kene ngomong 70. Ini golek apa? Apa golek sing akeh? 500 pujian yang hebat, mantap, supaya ngederke paroki-paroki lain. Lalu kita itu punya sarana macam-macam, wis tak kompleti kabeh, ruangan ada, sound ada, sarana ada. Tumbuhkanlah kelompok-kelompok doa ini, supaya apa? Ini membantu kita supaya menjadi orang beriman yang baik. Karena kami sebagai gembala waktunya terbatas untuk membina umat kami yang jumlahnya banyak, dan kelompok persekutuan doa apapun namanya itu adalah bagian sarana media untuk membimbing, membentuk, memformat orang beriman supaya menjadi orang beriman yang baik. Dan yang senang karismatik, iyalah. Dan senangnya kerajaan ilahi, oke. Dan yang senang pasukris, oke. Ada yang ikut PDSP, ya, tidak apa-apa. Dan senangnya Legio Maria. Bahkan ada yang terbaru, kelompok Boklari. Pada ada yang ikut di Jogja, Magelang sudah berkembang. Jadi kelompok yang lintas agama dan orang-orang muda. Kalau syarif mantap-mantap, yang ada adalah sukacita, kerukunan, dan kasih. Nah, maka kalau karismatik ini bisa berkembang dengan baik, ojo mung 70, target 500. Oh, piye carane supaya kita itu berkembang, supaya karismatik itu bisa menjadi contoh model pembinaan orang beriman, supaya apa? Baik. Kuncinya sama. Kita itu seperti tanah liat yang telah bertahun-tahun dibentuk oleh Tuhan melalui para pendamping, para pembimbing dari segi rohani keimanannya, supaya kita itu dibentuk sesuai rencana Tuhan. Nah, singkangilane pembimbing wis mantep, romone mantep, ning ketika kita dibentuk orang gelem. Lalu kon kumpul wae tempat waktu yo angel. Bukan kon kuno iki sering baca kitab suci yo angel. Kenapa? Ya kita masih belum ikhlas dibentuk oleh Tuhan. Kula niki mriki niku jane mau krungu perumahan gereja niku ae ramo apa to karismatik niku esane napa nggih kula mau melu-melu nek jane kula nggih ratek mudeng nggih kula nggih bingung-bingung jane asli kula senenge liyane ning nggih iki mau coba-coba. Coba-coba ya urung mlebu tenanan. Sirai lebu atane nang jaba. Alah bentuk kangelan nang awake nang kene pikiran jaba lalu dibentuk ya sulit karena belum total, belum ikhlas dibentuk. Misalnya Tuhan telah membentuk kita menjadi seperti pot. Padahal kita ngene kepengin dadi kuali. Ayo ora gathuk, janis meh dadi cuwil meneh. Lalu Tuhan membentuk dari awal lagi. Maka kita perlu terbuka terhadap roh Allah yang membimbing kita semua, bahwa siapapun yang mengarahkan kita, terlebih para pendamping, para pengajar, itu adalah utusan-utusan Tuhan yang sedang memformat, membentuk kerohanian keimanan kita, supaya kita menjadi anggota persekutuan doa karismatik yang betul berkarakter, punya integritas, punya komitmen, sehingga apa? Kita yang kemudian sadar bahwa berbagai macam karunia roh itu kita miliki, kita diteguhkan, lalu terlibat dalam berbagai macam pelayanan, entah di keluarga, entah di lingkungan, atau di paroki, atau di tempat kerja. Kita bisa melayani kepada siapapun dengan sepenuh hati. Dan kalau kita bisa membina hidup rohani seperti itu, lalu kita akan muncul seperti gambaran gereja perdana yang guyup, rukun, menyatu. Kenapa? Karena ada suasana kasih ilahi yang terpancar dari masing-masing pribadi ini. Nah, mestinya seperti ini. Kenyataan hidup bagaimana? Ada dua corak orang Kristiani
atau anggota karismatik. Yang pertama, ada orang beriman Kristiani yang mudah dibimbing, dibentuk oleh Tuhan. Jadi nono pengumuman berbagai macam kegiatan melu, kono nonton melu, kono putra melu. Saya pernah di Semarang itu kuban-kuban. Wono Katolik melu limo kegiatan persekutuan doa. Takon, dan kok waktu belum pun pensiun kok ramu. Lalu gimana nono kabeh pokok apa ini wong Katolik kok. Nek kula luwih seneng iki terus dodolan kok. Aku seneng do piknik alam itu. Kula seneng sing penting niku. Pokoke temani yo kula mung teko meli main-main. Ning seneng kok terus dodolan, manes lagawe aku seneng. Aku nang nganggur. Jadi ada orang yang sampai mengikuti berbagai macam persekutuan doa, diikuti karena memang waktunya kosong, tidaklah ada kekosongan rohani, mendapat silam rohani dari karismatik, dari kerayuan ilahi, Kolegium Maria, kelompok lain. Orang ini terbuka, silakan siapapun yang membentuk dirinya. Dan memang ada buah-buah rohani yang terpanjang. Kelompok dua, dalam Kristiani yang enggak dibentuk, masih awal dengan diri sendiri. Kenapa? Karena belum tuntas dengan dirinya sendiri. Mungkin masih ada luka-luka batin yang belum tersembuhkan, dan ini menghalangi Tuhan yang sedang membentuknya, sehingga apa? Sehingga rohannya menjadi kerdil, kurang sempurna. Nah, maka pada momen seminar hidup baru dalam roh yang telah kita ikuti selama 3 hari, dan hari ini kita membimbingnya dalam peran Ekaristi, outputnya semoga kita semakin terbuka menjadi orang-orang Katolik, anggota persekutuan doa karismatik yang terbuka, selalu dibentuk oleh Tuhan. Proses akan masih terus berlangsung sehingga kita menjadi orang Katolik kebanggaan Tuhan seperti orang Israel. Maka ada 1-2 hal yang bisa kita renungkan malam ini adalah pertama, apakah selama kita menjadi anggota persekutuan doa karismatik, kita termasuk orang Katolik yang mudah dibimbing, dibentuk oleh Tuhan, ataukah kita orang Katolik yang masih sulit dibimbing, dibentuk? Yang kedua, kira-kira Tuhan itu punya rencana mau membentuk diri kita itu menjadi orang Katolik yang seperti apa, supaya kita mengerti dan lalu mengikuti proses Allah yang sedang membentuk ini. Dan terakhir, bagaimana agar kita membuka hati terhadap roh Allah, supaya roh Tuhan membimbing, menyertai, menguatkan kita, supaya proses formatio yang terus berlangsung ini semakin membuat kita terbentuk menjadi orang Katolik, anggota karismatik yang punya integritas rohani, punya komitmen, dan semoga kita menjadi kebanggaan Tuhan. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita berdiri, kita berbagi iman kita